Hai anak-anak bunda, aku mau ceritain ya kenapa sampai si Indri itu diusir dari rumah. Bukan karena aku say, itu karena abang itu udah jengkel sama dia. Alasannya cuma dua, satu karena dia sering menunggak-nunggak pembayaran rumah itu, dan yang kedua itu jorok banget si Indrinya itu sampai rumahnya itu bau sampai ke tangga-tangga menciumnya dan selalu komplain sama abang. Sebenarnya abang itu udah mau nyuruh ya, si Indri itu keluar dari rumah itu sejak akhir Desember, karena aku ini sudah suka bilang sama abang, jangan dulu bang, si Indri itu belum punya rumah, nanti aja. Aku tuh lagi bantu Indri untuk mencari-cari rumah. Emang sih kita udah berusaha untuk beberapa kali mencari rumah untuk si Indri, tapi ya memang belum laki aja. Jadi masih berusaha, aku yang masih berusaha terus untuk mencari sewa rumah untuk si Indri. Terus aku bilang sama si abang, nanti ya bang ya, iya Rosa tolong bilang sama si Indri ya, bayar sewa rumah yang tepat waktu. Kalau sudah dijanjikan sampai tanggal 8 bulan berjalan harus bayar. Ini ngolong-ngolong, abang tuh selalu nelpon dia, selalu WA untuk minta soal uang pembayaran rumah itu, tapi nggak digubri sama dia Rosa. Dia nggak balas WA abang, dia nggak telepon abang, karena dia sudah tahu kalau abang telepon itu, abang itu mau meminta uang pembayaran rumah itu. Terus aku bilang sama si abang, iya bang nanti aku bantu. Aku bilang ngomong sama si Indri. Terus aku bilang sama si Indri, Indri si abang nelfon kamu kan, WA kamu, dia tuh mau minta uang sewaan rumah itu. Terus kata si Indri, nggak, biarin aja, nanti aku juga bayar, aku kan ini segala macam lah. Itu udah tau lah itu sifatnya si Indri, nggak usah dibahas ya sifat-sifat seperti itu. Nah kemudian aku bilang, iya kata Indri, kata si abang, kalau kamu nggak bersihin rumah ini, kamu harus keluar. Kata si Indri, keluarin aja, keluarin. Iya nanti aku bilang sama abang, kamu mau kan keluar dari ini, ya udah kita cari rumah ya. Terus kata si Indri, iya mak, cari rumah lah buat aku. Aku waktu datang tanggal 29 Desember di rumahnya itu, aku sih bukan mau bilang dia mau keluar atau apa, karena memang kita janjian hari itu untuk membuat Dauerauftrag. Dauerauftrag itu adalah seperti duit kita dipotong dari rekening kita itu secara otomatis setiap bulan. Aku nganjurkan Indri untuk bikin begitu supaya dia nggak stres. Nah waktu aku datang itu, aku kan sebelum keluar dari rumah itu, aku bilang ya udah aku tunggu di luar aja ya, aku tunggu di mobil. Bukan karena aku mau ngajak dia ngomong di mobil seperti yang rombongan dia keluar di sosmed itu, enggak. Karena aku hari itu lagi nggak enak badan, lagi sakit dan di luar hujan, makanya aku tunggu di mobil aja. Aku nggak mau berdiri di luar nunggu dia. Kenapa aku mau nunggu di luar? Ya terserah aku dong, aku mau nunggu di luar atau enggak. Di situ kan banyak orang, aku juga nggak mau duduk di situ dan nggak mau ngobrol. Terserah aku dong ya kan. Nah di video berikutnya aku akan menceritakan selanjutnya, kamu tunggu aja. Jadi jangan fitnah dan memutar. Hai, kita balik lagi ya. Aku cerita lagi lanjut tanggal 29 Desember kemarin ya, karena memang belum selesai diceritain. Waktu aku tunggu di mobil itu, 20 menit kemudian si Bulan, anak yang punya rumah itu, telepon, tante aku 3 menit lagi di situ. Oh ya sayang. Kemudian datang dia, dan sebelum kita masuk aku nanya sama si Bulan, Bulan kamu mau ngomong apa sama tante Indri? Ya kata papa dia harus bayar rumah ini. Kan udah dibayar kan, tante Rosa udah ngirim duitnya tante Indri. Iya tapi kata papa bulan Januari itu harus bayar begini. Dan yang paling penting lagi, tante Indri itu harus bersihin rumah. Nah kita masuklah ke rumah itu, karena si Bulan itu punya kunci rumah, dia nggak perlu ngotok-ngotok pintu, langsung masuk, kita langsung masuk. Kemudian lanjut ceritanya, waktu kita masuk aku bilang sama si Indri, yuk kita ngomong di dapur bertiga yuk. Terus udah mulai tuh ya, enggak, di sini semuanya harus tahu gitu. Terus aku bilang, enggak lah Indri, kita bertiga aja di sini gitu kan. Terus dia bilang, oh, langsung ngamuk tuh. Aku juga bingung kenapa dia bisa ngamuk seperti itu ya. Berarti kan ada yang nyuntik dia waktu aku nunggu di mobil itu. Pokoknya parah banget aku juga kaget ya dia seperti itu. Dan kalau dia menceritakan bahwa aku marah-marah dan itu, apa itu nggak kebalik? Nggak ada orang yang di Hampur sini yang kenal kita itu percaya kalau aku tuh seperti itu. Kalau dia seperti itu memang semua percaya, karena memang Indri kan agak begini ya, maaf kalau dibilang emang begitu ya. Nah dan supaya dia nggak fitnah-fitnah, ini cerita lanjutannya. Kemudian dia udah ngamuk-ngamuk, itu udah kayak orang kesurupan, kayak gimana ya, udah kayak orang keluar dari pasungan gitu loh. Terus aku tuh coba mau menenangkan dia ya, aku megang dia gini, Indri stop gitu kan. Terus tanganku dihempaskan, terus aku didorong sampai aku terpental ke belakang gitu, karena lorong itu kan kecil ya. Di situ waktu dia udah mulai main fisik itu, aku marah banget.
Karena aku ini perempuan, tenaganya si Indri itu lebih kuat dari aku dan aku itu lebih kecil dari si Indri. Kemudian karena udah ribut-ribut di situ, tiba-tiba si Bulan itu bilang, "Ayo keluar, ini siapa ini Tante Indri, ayo keluar, keluar, keluar." Ya dia mau bilang keluar ya terserah lah itu rumah dia. Kok aku yang harus nyuruh orang keluar? Kalau aku menyuruh si Indri itu keluar dari rumah itu, aku udah biarin aja si abang itu ngusir dia. Nah, kalau, rombongan itu bilang katanya si, ya Bulan itu nggak bisa bahasa Indonesia, bisa saya orang, kata keluar itu memang diucapkan sama si, Bulan itu dan bahasa, Indonesianya si Bulan itu lebih bagus dari bahasa Indonesianya si Indri. Bahasa Indonesianya si Bulan itu nggak ada keluar bahasa-bahasa kebun binatang, nggak apa kata-kata jorok, yang kata-kata kasar. Nah, itu saya. Jadi untuk, kemudian suster itu kita keluar tuh saya. Kebetulan si abang tuh telepon, ceritalah si Bulan itu kepada kita lanjut. Aku mau menceritakan tahun lalu bulan September itu si abang yang punya rumah datang. Terus karena datang kan ya pastilah tinggal serumah sama si Indri ya. Karena abang itu tidur di sofa. Abang waktu datang itu kaget banget dan abang cerita ke aku dia itu bersihin rumahnya itu dari pagi sampai sore karena memang bau dan jorok. Terutama, di kamar mandi kata si abang, "Maaf ya aku harus cerita ya karena itu terlalu memfitnah aku kalau gara-gara aku itu dia diusir dari rumah si abang." Mmm, Abang itu katanya, dia bersihin kamar mandi, toilet itu karena itu semua teong-teong yang nggak pernah dibersihin itu udah hitam, kamar mandi udah berlumut segala macam itu semua dibersihin sama abang, dapur semua dibersihin sama si abang. Emang sih dapurnya jorok banget, sampai, mesin cuci piring dan, mesin cuci pakaian juga dibersihin sama abang, karena saking mampetnya itu loh. Kemudian Abang belilah itu semprotan wangi-wangi yang bisa dicolok di listrik gitu loh saya. Jadi harum semuanya. Memang waktu aku datang di situ ada abang, aku bilang harum banget gitu. Karena sebelum abang datang kemarin bulan September Oktober itu, aku tuh nggak akan mau masuk ke rumah Indri. Maaf ya, aku harus cerita biar nggak difitnah. Karena memang bau jorok saya. Nah itu memang salah satu alasan abang itu untuk supaya dia itu keluar dari rumah, bukan mengusir, untuk meminta dia keluar dari rumah aja. Karena memang nggak ada kontrakan hitam di atas putih saya, karena itu cuman karena abang kasihan aja dia tuh boleh tinggal di rumah itu. Nah, sesudah itu, Indri karena udah stres ya, abang itu terlalu lama di rumah itu, dia mah cari rumah lama, terus kita tanya-nanya lah, adalah tuh di daerah Langenhor. Berdua kita pergi ke sana lah, aku jemput Indri. Sampai di sana, sebelum kita masuk rumah itu, aku bilang, Indri, kamu jaga sikap ya, kamu jangan ngomong sembarangan, kamu jangan gak sopan, kamu mau ngomong hati-hati ya. Kata, ya udah lama, kamu bisa ngomong aja buat aku. Nah, kita ketemulah yang punya rumah itu, kita ngomong-ngomong-ngomong, terus si yang punya itu nanya sama si Indri, "Kamu kerja di mana?" "Di McDonald." Sebelum di McDonald kamu kerja di mana?" Ya, ngomong kerjanya itu loh saya, aku juga kaget ya. Nah, di situ kartu matinya kita, di situ kartu matinya itu dia bilang dia itu dulu kerjanya apa ya. Aduh, udah gitu aku nganterin dia pulang, perasaanku udah nggak enak tuh. Udah gitu aku balik lagi, aku baru parkir di rumahku, mesin mobil mati, aku langsung dapat telepon dari yang punya rumah itu. Katanya, "Oh nggak bisa ya, maaf, rumah ini nggak bisa dikasih ke teman kamu." Aku nanya, "Kenapa? Alasannya apa?" Kan cuma 400 euro, mampulah si temanku itu. Katanya, "Enggak, dia sikapnya nggak bagus, ngomongnya nggak sopan," gitulah say. Nah, akhirnya Indri bilang, "Mak carilah rumah mak, aku udah nggak tahan." Oke, kita cari-cari rumah tuh. Dia pernah ngasih aku informasi ini ada rumah di sini. Aku nelfon tuh. Mereka nggak mau, agennya itu nggak mau karena duitnya itu kan cukup. Karena dia kita lanjut ya. Setelah beberapa kali kita nyari rumah itu nggak dapat, alasan pertamanya juga nggak dapat karena agent yang aku telepon yang kedua kalinya ya, waktu pertengahan Desember yang si Indri ngasih ngeliat alamatnya itu dan nomor telepon. Besoknya aku bilang oke nanti aku nyari ya, besok aku telepon. Ternyata mereka bilang ini rumah kan mahal, gaji temannya Anda berapa? Begini, gaji kamu berapa? Begini. Oh gitu, kalau gini aja, kamu aja yang ngontrak buat teman kamu itu. Ya aku nggak mau saya karena tanggung jawabnya besar ya, karena 400 bayar sewa rumah itu aja masih harus di-track-trackin sama abang, apalagi aku. Ntar kita berantemnya, ternyata kita berantemnya itu bukan gara-gara itu ya saya, karena dia kesurupan aja. Dia bilang katanya, aku itu yang mau jodohkan diri untuk bantu dia dan dia sebenarnya nggak mau bantu, banyak orang yang nggak mau bantu. Mmm
Kenapa kamu nggak minta tolong aja, orang mau nyari rumah untuk kamu, kenapa kamu, selalu minta tolong sama aku? Karena kamu tahu aku itu memang hatinya itu tulus membantu kamu. Nah itu makanya kamu itu selalu minta bantuan sama aku. Nggak apa-apa minta bantuan aja, aku selalu bantu kamu kok, aku selalu ada untuk kamu kapan aja, yang itu kan udah terbukti ya. Jangankan, nyari, rumah untuk kamu, mesin, cuci, kamu itu rusak aja itu kamu nelpon aku kan. Ma mesin rusak, mesin cuci aku mampet ma, kenapa ini ma, kenapa kamu ngapain, ini ma aku nyuci yang ini, oh itu ya keberatan kali Indri, ya udah ada tukangnya belum ma, tolonglah ma, ya oke. Kalau gitu aku hari ini nggak ada waktu, itu tanggal 21 Desember tuh. Besok aku mau keluar kota sama suamiku, nanti aku telepon kamu kalau aku di jalan tol ya. Setelah aku di jalan tol itu, aku sambil nelpon-nelpon tukangnya itu ya. Nah, udah dapat tukangnya. Tukangnya bilang, tolong bilang aku udah harus datang jam berapa. Teleponlah aku Indro berkali-kali, WhatsApp dia berkali-kali karena nggak dijawab, nggak diangkat. Ya udah aku pikir ya udahlah. Aku nelpon lagi tukang itu. Aku bilang nggak usah datang karena orangnya nggak ada di rumah. Ya udah nggak usah datang lah saya. Aku sebelum, nelpon tukang untuk, benerin mesin cuci itu, aku telepon abang, "Abang, ini, mesinnya gimana Bang? Gini, Abang punya nggak tukang nomor teleponnya gimana?" "Oh nanti kamu cari aja, Rosa di lemari Abang yang segini-gini." Aku bilang, "Nggak bisa Bang, aku lagi di jalan tol sama suami." Terus kata si abang, "Oh ya kalau gitu, nelpon." Terus abang, nelpon sana sini, terus abang nelpon aku lagi, balik, "Ini, Rosa nomor teleponnya." Aku nelpon tuh ya. Itu segitu baiknya tuh si abang tuh sama si Inte. Jadi memang tidak ada alasan kita untuk mengusir dia ya kalau dia tahu diri aja. Dan Inte bilang aku tuh pengen banget ketemu si anaknya presiden itu ya. Aku aja dia datang nggak tahu, tahunya dari sosial media, tapi gak usah dibahas, itu masalah-masalah tai babi yang nggak perlu dibahas kan. Aku mau ceritain ya buat anak-anak Bunda Kola seluruh Indonesia dan sejagat raya yang belum tahu apa arti itu menghindar dari pajak di Jerman. Kalau di Jerman itu menghindar dari pajak dan apalagi sengaja dan licik, itu biasanya bisa dicari, dilacak, dan kalau tidak mau bayar itu biasanya bisa dimasukkan ke dalam penjara. Nah, si Bunda kalian ini tuh udah ditaraf, udah hampir masuk ke penjara itu sebenarnya. Mau tahu ceritanya ya supaya nggak fitnah dan keluar-keluar sembarangan. Waktu aku pertama kali tahu Indri itu punya utang sebanyak itu adalah waktu kita ketemu bulan Mei 2022 yang lalu di rumah salah satu teman baik kita, yaitu rumah si Teteh dan rumah si Bang A. Nggak usah bilang nama lengkapnya ya karena mereka juga udah tahu, udah apa namanya, udah geleng-geleng kepala aja kali ya, mereka merasa juga aneh keadaan seperti ini. Kemudian Indri lagi ngomong-ngomong soal utang-utangnya yang itu, terus kita semua pada nanya, juga ada teman kita yang menasihatin Indri ya. Indri itu kan gak bisa dinasihatin, udah langsung marah-marah, udah langsung mau agresif dan kesurupan, biasalah seperti itu. Nah kemudian aku nanya, emang utang kamu apa? Ini Ma, aku nggak bayar pajak. Nah itu ceritanya itu dia nggak bayar pajak dan menghindar dari pajak itu beberapa tahun ya, bukan setahun, setahun atau 2 tahun. Dan itu juga menghindari dari instansi pajak, pembayaran pajak itu dari pajak Frankfurt dan pajak Hamburg. Nah kemudian dia nyodorin lah, nunjukin aku itu salah satu kertas yang warnanya pink. Kemudian aku baca, aku bilang, oh my god, ini apa ini? Terus aku langsung bilang, Indri kamu tahu ini apa? Enggak, apa itu Ma? Ini surat perintah dari pengadilan untuk menggeledah rumah kamu, untuk penyitaan rumah kamu. Ini yang keberapa kali Indri? Ini yang kedua kali, ya ampun. Indri kamu itu kalau kamu nggak bayar pajak dan ini surat perintah penggeledahan dan penyitaan di rumah kamu yang ketiga kali datang, sesudah itu kamu akan dipenjara. Aduh Ma, gimana Ma? Tolong Ma, tolong Ma, tolong Ma. Itu saya, bukan aku yang menyodorkan diri. Kalaupun seandainya aku menyodorkan diri untuk menolong dia, berarti kan itu kan baik juga ya. Kita kan manusia kan harus juga menolong orang. Nah itulah aku yang menolong dia seperti itu. Nah dari situ aku nanya. Pada saat itu juga dia langsung minta nolong, tolong Ma, telepon sini. Tolong apaan? Aku kan nggak punya pengalaman seperti itu ya. Makanya aku nanya, yang mana? Coba sini nomor teleponnya. Aku langsung telepon, adalah salah satu instansi yang bisa membantu kita. Nah langsung hari itu aku langsung bikin schedule sama dia untuk ketemu sama si ibu-ibu yang di instansi itu yang menolong kita, mau memberitahu tahu aku cara bagaimana untuk mengurus surat-suratnya si Indri ini. Jadi kalau si Indri itu berkoar-koar aku menyodorkan diri, ya nggak apa-apa lah, orang menyodorkan diri untuk yang baik kok ya, nggak apa-apa kan, kalian juga kan pasti akan begitu. Di video selanjutnya aku akan menceritakan bagaimana susahnya itu mengurus utang ini, dan itu bukan utang suaminya seperti yang koar-koar itu, bukan, itu utang negara yang dia menghindar.
Aku kasih tahu kalian ya, di Jerman itu kalau kita menghindar dari pajak ya, diperingatin sama instansi pajak berkali-kali, kita cuek aja dan kita sengaja nggak mau bayar pajak, kita menghindar, kita nggak kasih tahu pemerintah kita tinggal di mana. Suatu ketika kalau ketangkap sama pemerintah akan dipenjara, say. Kalian tahu kan Boris Becker? Nah itu aja di penjara, say. Karena apa? Karena menghindar dari pajak. Nah kalau kita menghindar dari pajak dan sampai sudah ada surat peringatan dari pengadilan, berarti itu sudah suatu kriminal, dan kriminal itu bukan kriminal kecil, kriminal besar. Jadi kriminal itu bukan karena hanya membunuh orang atau main fisik terus mau dipenjara, itu enggak, say. Di Jerman itu kalau menghindar dari pajak secara sengaja itu pun akan dipenjara, dan itu pun suatu kriminal besar. Tanyalah orang-orang Jerman. Nah, si mbak-mbak yang kemarin di rumahnya si Indri itu yang keluar-keluar bilangnya, bisa aja ngurus di online. Bego kali ya kalian ya. Kalian kan udah lama di Jerman. Itu utangnya si Indri itu bukan utangnya suaminya, saya. Itu aku yang lihat sendiri, mau nih aku tunjukin di sini. Itu utang dari dia itu yang bertumpuk-tumpuk, yang bunga berbunga karena menghindar dari pajak, dan itu pajak murni yang dari dinas instansi pajak Frankfurt dan pajak Hamburg. Aku yang lihat semuanya. Nanti aku tunjuk di sini, nggak mau kan? Udah janganlah, karena itu kan berkas-bekas pemerintah, nggak boleh kita tunjukin. Pengurusan itu itu benar-benar repot banget dan complicated banget, karena setelah aku janjian sama satu instansi yang aku udah cerita yang kemarin itu, aku itu harus nunggu surat dari pengadilan, aku harus nulis surat ke pengadilan, aku harus telepon pengadilan, aku harus telepon instansi pajak di Frankfurt, instansi pajak di Hamburg untuk menanyakan begini-begini, aku harus kembali lagi ke Verbrauchszentrale, instansi yang aku minta bantuan itu. Kemudian surat-surat aku bikin, surat-surat itu ditandatangan sama si ibu yang dari Verbrauchszentrale itu. Aku bikin surat untuk ke pengadilan, yang tinggal tanda tangan itu hanya si Indri. Jadi itu bukan yang seperti di keluar-keluar sama mbak-mbak itu katanya bisa bikin online betai babi di mana, say. Kalau memang gampang itu kenapa kamu nggak nolong aja si Indri itu. Aku ini memang bikin surat permohonan untuk pengacara itu kalau aku itu mewakili Indri, dan itu disetujui sama Anwar. Itu ada surat persetujuannya. Kalau nggak itu kita nggak bisa mewakili orang sembarangan seperti itu, saya. Jadi kalau mau bilang gampang, itu nggak gampang banget, saya. Aku benar-benar berjuang itu untuk Indri, karena itu aku merasa temannya. Kalau dia merasa dia bukan temanku, ya nggak apa-apa. Dan kita kenalan itu bukan karena dia udah viral, itu bohong besar. Kita kenalan udah lama, dan ngurusnya itu tuh waktu bulan Mei. Itu semua orang di Hamburg tahu itu sebenarnya. Lanjut ya, bukan aja utang-utang yang dari instansi pajak Frankfurt dan Hamburg aja yang aku ngurus, saya. Setelah semuanya sudah secara ofisial aku ngurus, dan surat-surat dari pengadilan, dari Verbrauchszentrale, dari instansi yang nolong aku itu, dan juga dari pengacara mulai masuk itu, ya ampun, saya. Bukan itu saja, saya. Semua utang-utang yang lain itu berdatangan satu persatu, saya. Salah satunya itu dari mana ya, dari asuransi kesehatan itu banyak banget, saya, karena dia nggak membayar. Itu katanya, saya kan nggak pakai kartu itu. Ya pakai nggak pakai ya, kalau nggak mau lagi pakai asuransi itu, ya kenapa kamu nggak minta stop aja sekarang alasan. Nah bukan itu aja, saya. Juga dari Telkom yang namanya O2, itu berapa ribu itu dia katanya, saya kan udah nggak pakai lagi itu kartu, dan SIM cardnya itu kan udah saya buang. Ya orang kan nggak peduli kalau kamu nggak bikin surat untuk pemberhentian dan nggak pakai lagi Telkom itu, ya jelas aja itu tagihannya ada, dan mereka itu nggak tahu mau tagih dia di mana, karena dia nggak punya alamat, saya. Dia nggak punya rumah, dan dia terakhir itu memang tinggal di Frankfurt yang di rumah-rumah itu, saya. Jadi kan orang kan nggak tahu tinggal di mana. Dan bukan itu aja, saya datang lagi tuh penagihannya tuh dari tiket train ICE namanya, ICE kalau orang Jerman bilang ya. Dan itu bukan 100-200 euro, saya, banyak banget nih, ada di sini semuanya buktinya. Dan
Dan satu lagi saya tagihannya itu dari stasiun TV dan radio. Dan di Jerman ini kan kita harus bayar pajak kalau kita punya rumah, kita mau punya radio dan nggak mau punya radio dan nggak punya TV, tetap kita harus bayar pajak. Nah itu dihindari juga sama dia saya. Jadi satu persatu itu datang semua tagihan itu, aku udah kesel banget karena dia nggak jujur dari kemarin-kemarin itu bilang sama aku, jadi aku ngurusnya tuh nggak double-double. Nah semua itu aku ngurus, akhirnya sampai sekarang akhir September itu pernyataan dari pengadilan bahwa utang itu dihapus karena aku udah masukin semua berkas-berkasnya, ini gajinya berapa, dia mampunya berapa, aku tuh tulis itu biaya itunya tuh dibesar-besarkan supaya uang sisanya si Henry itu sekitar segitu untuk keperluan hidupnya, jadi dia nggak perlu bayar utang sebanyak itu. Dan akhirnya keputusan pengadilan dia itu harus membayar selama 3 tahun itu sebulan hanya 7 euro. Bayangkan saya utang itu 500.000 euro, tambah lagi utang-utang yang beribu-ribu euro itu yang tadi aku bilang itu. Udah aku gibah aja ya saya. Aku memang bantu dia itu bantu tanpa pamrih, tapi dia main fisik sama aku, itulah yang membuat aku marah. Jangan sampai lu nyentuh orang Ambon saya, apalagi fitnah. Izin tinggal dan imigrasi. Waktu aku mulai menolong Indri soal utang-utang pajaknya itu, izin tinggal Indri itu baru aja dikeluarkan oleh imigrasi itu untuk 3 bulan. Hanya 3 bulan dikeluarkan oleh imigrasi itu. Dan izin tinggalnya itu adalah yang diketik di atas satu kertas yang seperti kertas yang untuk print gitu loh saya. Kemudian kita sambil ngurus utang itu, kita berdua ngurus imigrasi ya, supaya aku waktu itu mau berusaha supaya Indri itu mendapat izin tinggal yang agak lama ya, paling sedikit 1 tahun lah. Jangan yang di atas kertas itu, tapi yang kayak di kartu gitu loh, seperti anak-anak yang di Hamburg ini punya. Dan waktu aku lagi ngurus-ngurus gitu, aku udah telepon-teleponan sama imigrasi. Mereka langsung karena aku tulis surat sana sini, aku apply sana sini, mereka langsung nyuratin aku. Mereka keluarin undangan, mereka bilang yang harus dibawa Indri itu salah satunya itu kontrak kerja yang masih berlaku. Nah, waktu aku ke rumah Indri itu, aku nyari-nyari kontrak kerjanya itu, ternyata waktu aku lihat itu 1 minggu kemudian itu kontrak kerjanya cuma 1 tahun ya. Ternyata satu minggu lagi itu kontrak kerjanya udah mau selesai. Nah, ini gimana ini? Biasanya tuh kata anak-anak McDonald itu kontrak kerja itu nggak dapat lanjutan, tapi ada sebuah kertas yang di atas kertas itu menyatakan bahwa mereka pekerjaan mereka itu dilanjutkan gitu. Nah, karena di McDonald itu biasanya tuh masa percobaan tuh kalau aku nggak salah ya, tolong tanya yang kerja di McDonald, itu 2 tahun itu. Setelah 2 tahun itu baru ditentukan mau lanjut apa enggak. Nah, kemarin itu kontrak kerjanya si Indri itu udah mau habis 1 minggu lagi. Nah, aku bingung dong. Terus waktu itu kita duduk di dapurnya, aku bilang, Indri mana telepon bos kamu, telepon bos. Iya mak, tolong mak. Nah, aku yang telepon bosnya yang punya itu orang Israel ya, orang Yahudi. Itu bos besarnya yang punya McDonald yang Indri kerja sekarang ini. Aku nelpon yang punya McDonald itu, aku yang itu bos besarnya, aku nelpon dia, aku langsung bicara langsung dengan dia dan begging, please tolonglah kasih kontrak kerja karena Frau ini, karena dia perlu untuk izin tinggal. Sebenarnya sih si bapak itu udah mau bilang enggak, kan nggak tahu ya aku kenapa. Terus aku bilang tolonglah 1 kali ini aja untuk mengurus surat izin tinggal kerjanya si Indri. Terus kata bapaknya bilang, oke, saya besok harus ngomong sama si Indri. Akhirnya besok datang, dapatlah saya itu kontraknya. Nah, jadinya dia dapat, keluarlah itu surat izin tinggalnya itu selama 6 bulan saya. Nanti diurus lagi, kan bisa diurus lagi saya, karena halo anak-anak muda Korla. Aduh, kalian pasti udah nunggu-nunggu kan video klarifikasi aku. Mana ya si Mak Rosa, takut ya? Enggak, aku nggak ada waktu. Aku kan orang cari duit, bukan live dari pagi sampai malam untuk nyari duit di sosmed. Enggak.
Bentar ya, tunggu ya, aku bikin video dulu ya. Atau kalian gak mau lihat? Pasti dong ya. Walaupun kalian hujat-hujat tetap aja kan mau lihat kan. Nah, nanti nonton ya. Part 3, 4, 5, 6, 7 dan sekian, mungkin partnya 100. Kalau ada lagi kata-kata yang salah di sosmed, saya minta maaf ya sebelumnya. Tetapi jangan lupa duduk yang cantik, yang manis di depan handphone kalian. Dan tunggu aja klarifikasi dari aku. Gitu ya. Terima kasih. Teruntuk teman-temanku, saudaraku yang di Ambon atau yang dimanapun berada, yang udah kenal aku dari kecil sampai sekarang, kalian kan udah DM aku, udah WhatsApp aku, Ocha klarifikasi, Ocha harus bilang, Ocha harus menceritakan yang sebenarnya. Semua teman-teman kita di sini yang di Hamburg juga udah menyarankan aku untuk speak up dan untuk membuka semuanya seterang-terangnya seperti di sidang yang di Jakarta yang lagi berlangsung itu ya, buka seterang-terangnya. Dan memang mereka semuanya mau aku tuh buka seperti itu, jangan mau difitnah. Rosa, kamu harus speak up. Oke, saya mau bicara dan mau klarifikasi. Kebetulan aku sekarang punya waktu. Kemudian untuk saudara-saudaraku yang di Ambon, Maluku dan sekitarnya, nggak apa-apa kok, aku bisa handle sendiri ya, nggak usah khawatir. Terima kasih untuk yang mau membantu aku untuk mengklarifikasikan ini. Aku nggak perlu bala bantuan, aku sendiri aja. Jadi semua anak-anak bunda yang udah tunggu-tunggu gitu untuk biar tangan-tangan kalian untuk menghujat aku, menghujatlah, karena aku tidak akan rugi dan tidak pula untung karena aku tidak cari makan dari sosmed. Dan kerjaan aku tuh bukan kerjaan cari-cari duit dari sosmed. Kalau ada yang mencari duit dari sosmed, puji Tuhan, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua mendapat rezeki yang baik. Dan saya juga berharap supaya kalian mensupport Bunda Kola supaya dia mendapat banyak rezeki, supaya kalau dia pulang lagi ke Jerman dia bisa mendapat tempat tinggal yang layak tanpa harus cari-cari lagi rumah yang dimana. Dan saya yakin pasti Bunda Kola itu bisa. Untuk Indri, gak usah nangis-nangis air mata buaya karena gak ada yang percaya kamu. Semoga sukses dan Tuhan memberkati.